Halo, alhamdulillah hari ini baik, sehat. Lalu gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat. Bu Aisyah hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini betul saya akan melakukan coaching dengan itu. Oke. Berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Aisyah. Yang pertama, kemarin kan sudah pernah melakukan kegiatan coaching. Gimana rasanya? Ya, untuk praktek coaching kemarin pasti ada deg-degannya ya Bu, karena kan ini sesuatu hal yang baru dan kita belum terbiasa. Jadi memang saya harus belajar memahami dulu teorinya tirta ini seperti apa, kemudian mencoba untuk mempraktekkan, karena kan memang harus sesuai ya Bu, kita melakukan coaching. Jadi ya agak deg-degan. Baiklah, jadi belum terbiasa gitu ya. Tapi semuanya lancar kan? Iya betul Bu, jadi belum terbiasa, masih baru, masih belajar, tapi ya alhamdulillah cukup lancar. Kalau gitu bagaimana kira-kira saya bisa bantu apa ini untuk Bu Aisyah untuk meningkatkan keterampilan Bu Aisyah saat coaching? Apa ya Bu? Mungkin saya berharap dengan diskusi kita juga bisa memberikan panduan dan juga umpan balik kepada saya terkait ya keterampilan yang harus kita miliki saat coaching, seperti keterampilan presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang benar. Oke, baik. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan Bu Aisyah tadi kan, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi ya, presence, kehadiran penuh atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira kompetensi mana yang Bu Aisyah itu merasa perlu ditingkatkan lagi? Kalau saya apa ya Bu? Mungkin presence ya Bu, karena kalau menurut saya presence itu artinya kita hadir secara penuh. Jadi kita memang betul-betul harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach kita. Kalau misalkan kita kurang fokus atau kurang hadir secara penuh, otomatis kan kita bisa berpengaruh terhadap keterampilan kita yang lain. Kita kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan keterampilan yang lain juga kita akan sulit untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baiklah. Jadi menurut Bu Aisyah, di bagian kompetensi presence atau kehadiran penuh itu ya yang perlu dikembangkan lebih gitu ya. Terakhir nih Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu Aisyah dapatkan dari observasi kita kali ini, atau yang diinginkan kira-kira apa? Banyak ya Bu, sebetulnya intinya saya ingin belajar, dan kalau khusus saya dari observasi kali ini saya ingin bisa mendapatkan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya di bagian presence. Oke, kalau begitu silakan Bu Aisyah mungkin bisa langsung memulainya dengan Bu Fitri ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Dina. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dina apa kabar? Ya, alhamdulillah baik juga. Tadi Bu Fitri bilang katanya kita mau berbincang-bincang ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu apa yang mau kita bincangkan siang ini Bu? Nah, tadi kan saya sudah WA Bu Dina untuk membantu saya di sini. Saya ada sedikit masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Tentang pembelajaran berdiferensiasi ya berarti Bu Fitri ya? Iya Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang ingin Bu Fitri ketahui lebih lanjut?
Di sini saya ingin itu lebih memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kalau menurut Bu Fitri, berdiferensiasi itu yang seperti apa sih, Bu? Ini menurut saya di sini ini sebatas pengetahuan saya ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu membuat pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu di antara siswa, terus lebih dari sekedar membuat pembelajaran yang menyenangkan. Diferensiasi itu melibatkan adaptasi metode pengajaran, materi, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswanya. Jadi Bu Fitri ini ingin pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan ingin tahu lebih detail tentang pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu? Sudah mendapat informasi dari mana saja ya, Bu? Sejauh ini sih saya baru mendapatkan dari Diklat dan rekan sejawat Bu. Baik, bagaimana pemahaman Bu Fitri tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, terus memberikan pilihan kegiatan yang beragam. Lalu dalam konteks lebih detailnya di sini diferensiasi juga harus menyesuaikan pendekatan pengajaran ataupun bahan ajar dan penilaiannya itu sesuai kebutuhan dan gaya belajar setiap siswanya, Bu. Dan di sini mencakup memahami kesiapan belajar, minat dan tingkat pemahaman mereka untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Baik. Untuk hal itu, Bu Fitri sudah melakukan pemetaan awal untuk murid-murid Bu Fitri, Bu? Untuk pemetaan awalnya itu saya belum melakukannya secara menyeluruh, tetapi di sini anak-anak masih dikelompokkan berdasarkan keinginan mereka. Misalnya ada yang suka gambar, ada yang suka video ataupun membaca. Hanya sebatas itu sih, Bu. Tapi itu sudah bagus, Bu. Kalau dilihat dari indikator untuk menentukan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar dan minat, bagaimana menurut Bu Fitri? Saya sudah memperhatikan kesiapan belajar anak, terus memberikan pilihan kegiatan berdasarkan minat mereka, seperti melakukan diskusi kelompok dengan berbagai jenis kegiatan. Itu sudah baik, bagus juga kalau Ibu sudah menggunakan video, gambar, dan buku cerita. Kalau dengan gaya belajar anak bagaimana, Bu? Sudah dicoba melihat gaya belajar anak dengan memberikan sumber belajar yang berbeda misalnya? Di sini saya sudah melakukannya. Saya memberikan pilihan kegiatan yang berbeda dengan menggunakan berbagai media seperti video, gambar ataupun buku cerita. Untuk melihat gaya belajar anak, di sini saya telah memberikan sumber belajar yang berbeda, termasuk video untuk visual learning, terus gambar untuk pembelajaran visual, dan buku cerita untuk mereka yang lebih responsif terhadap cerita. Dengan mengakomodasi gaya belajar yang beragam, di sini pembelajaran menjadi lebih sesuai dan efektif bagi setiap anak. Iya, itu sudah masuk dalam diferensiasi konten dan proses. Bagaimana dengan diferensiasi produk, Bu? Apakah yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak sebagai produk dari pembelajaran berdiferensiasi? Kalau yang itu saya memberikan tugas kepada anak-anak dengan variasi, Bu. Contohnya saja termasuk membuat hasil karya yang dari bahan yang berbeda, lalu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih jenis produk sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, di sini ini menciptakan variasi pembelajaran yang sesuai dengan keunikan setiap anak. Ya, bagus sekali, Bu. Itu sudah masuk diferensiasi produk. Kemudian sekarang sejauh mana pemahaman Bu Fitri tentang pembelajaran berdiferensiasi?
Kalau misalkan kita gunakan skala 1 sampai 10, di mana Ibu Fitri ini menempatkan pemahaman Bu Fitri? Saya rasa masih ada di angka 6 ya Bu ya, karena di sini saya masih agak ragu dan ingin lebih memahami apa itu pembelajaran diferensiasi. Berarti di angka 6 ya Bu. Baik, itu wajar. Apa yang sudah Bu Fitri lakukan untuk meningkatkan pemahaman Bu Fitri tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang saya lakukan itu biasanya mengikuti diklat, terus kolaborasi dengan rekan sejawat. Namun saya merasa perlu lebih banyak belajar sendiri Bu, seperti dengan browsing di BMM, terus ataupun info-info yang ada di internet seperti itu. Bagus sekali Bu itu. Kemudian selain dari BMM, apakah Bu Fitri juga mencari informasi dari sumber yang lain Bu? Misalnya dari buku atau mungkin dari pelatihan yang lain? Kalau yang itu saya belum mencobanya sih Bu, belum mencoba melihat di sumber-sumber lain seperti buku, tapi saya sering berbagi dengan teman sejawat. Mereka ternyata juga masih belajar seperti saya. Ya itu bagus sih Bu, karena kerjasama dengan teman sejawat itu sangat membantu. Kemudian bagaimana dengan rencana Bu Fitri ke depan untuk meningkatkan pemahaman Bu Fitri tentang pembelajaran berdiferensiasi? Saya berencana untuk lebih intensif dalam mempelajari di BMM serta melihat informasi dari berbagai sumber di media sosial. Lalu saya juga ingin lebih aktif mencari buku atau sumber lain yang bisa membantu saya Bu. Rencana yang bagus sekali Bu, karena saya yakin dengan semangat belajarnya Bu Fitri, pemahaman Bu Fitri akan semakin meningkat juga seiring sejalan. Kemudian bagaimana dengan kegiatan sehari-hari Bu? Apakah Bu Fitri ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini untuk penerapannya itu saya sudah mencoba Bu, mencoba menerapkan dengan memberikan pilihan kegiatan dan produk yang berbeda kepada anak-anak. Ternyata mereka terlihat lebih bersemangat dan kreatif. Berarti sudah pernah diterapkan ya Bu? Itu sudah sangat baik Bu. Teruskan Bu Fitri semangat belajarnya, dan kalau dari saya jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut, karena saya yakin Bu Fitri ini bisa mencapai level pemahaman yang lebih tinggi daripada yang Bu Fitri sampaikan tadi. 6 pasti bisa lebih tinggi. Kalau misalkan ada pertanyaan atau perkembangan setelah Bu Fitri menerapkan, kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, terima kasih Bu Rubina. Di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk lebih belajar lagi dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu Rubina. Ya, sama-sama Bu Fitri. Sampai jumpa lagi nanti kalau Bu Fitri sudah menerapkan, kita akan diskusikan lagi ya Bu. Semangat terus Bu Fitri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rubina. Selamat siang Bu Aisyah. Selamat siang juga. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Aisyah telah meluangkan waktu untuk membahas hasil observasi dari sesi coaching tadi bersama Bu Fitri ya. Iya. Bagaimana kira-kira penilaian Bu Aisyah terhadap performanya Bu Aisyah dalam kompetensinya tadi? Coba. Kalau dari penilaian saya Bu, kalau saya pribadi sebetulnya sudah merasa bahwa mencapai standar yang diinginkan dalam kompetensi yang sudah kita bahas di observasi tadi. Bagus ya ternyata. Terus kemudian apa yang membuat Bu Aisyah yakin dengan pencapaian tersebut? Saya bisa merasa yakin itu karena saya menilai saya itu mampu menjaga presence saya tadi.
kehadiran penuhnya dan memberikan pertanyaan yang mendalam kepada Fitri selaku coach saya. Saya setuju sih dengan Bu Aisyah. Bu Aisyah itu sudah melakukan semua tadi dengan baik dalam aspek yang sudah Bu Aisyah sampaikan tadi. Namun melalui observasi yang saya lakukan tadi, ada satu hal yang mungkin perlu diperbaiki, yaitu tadi saya melihat ketika Bu Aisyah menghadapi situasi di mana Bu Fitri mengatakan atau menyebutkan tingkat pemahaman berdiferensiasinya Bu Fitri tadi kan sekitar 6 ya. Nah, saat itu Bu Aisyah mungkin dapat lebih mendalam untuk mengetahui spesifiknya dengan menanyakan contoh-contoh praktisi atau kesulitan yang mungkin dihadapi Bu Fitri. Bu Aisyah juga bisa memberikan umpan balik yang lebih tepat dan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajarnya Bu Fitri atau dengan permasalahannya dari permasalahannya Bu Fitri tadi. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa coaching yang dilakukan Bu Aisyah itu lebih terfokus dan pada area yang memang sesuai dengan standarnya. Apa pendapat Bu Aisyah atau pandangan Bu Aisyah tentang hal ini? Ya, saya setuju juga sih dengan masukan dari Bu Galuh tentang hal itu. Mungkin saya memang harus memperhatikannya itu bukan hanya dengan alur ceritanya saja, tapi memang harus detail ke hal-hal yang lebih mendalam lagi. Saya berterima kasih untuk masukannya Bu Galuh, dan untuk ke depan dari hal ini saya belajar bahwa saya akan memperhatikan dan akan memperbaiki hal yang Bu Galuh sebutkan tadi. Bagus. Selain itu, kira-kira apa langkah konkret yang akan Bu Aisyah ambil untuk menciptakan performanya tadi? Yang akan saya lakukan ya Bu, untuk peningkatan itu mungkin kalau rencana itu saya mungkin bisa mengikuti seperti pelatihan tambahan, diklat ataupun workshop ya Bu, dan yang berkaitan dengan coaching tentunya, dan juga saya bisa berlatih lebih banyak, berlatih secara mandiri untuk mengatasi kalau misalkan ketika melakukan coaching saya menghadapi situasi tersebut. Langkah yang bagus Bu Aisyah. Catatan observasi ini akan saya sertakan dalam evaluasi coaching ya. Terakhir nih, apa yang dapat Bu Aisyah peroleh dari proses tadi kita dari awal, dari pra-observasi, dari coaching hingga sekarang ini? Kira-kira apa? Banyak ya Bu, mungkin kalau saya sebutkan seperti yang pasti saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya tentang yang mana sih ini yang perlu saya tingkatkan. Kemudian saya juga sangat menghargai bimbingan yang diberikan oleh Bu Galuh pada hari ini, menambah pemahaman saya seperti itu. Terima kasih ya Bu Aisyah untuk kolaborasi dan keterbukaannya Bu Aisyah dalam membahas hasil observasi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita menutup sesi ini? Apa ya Bu? Mungkin kalau sejauh ini saya rasa sudah cukup ya Bu Galuh. Saya berterima kasih atas umpan balik yang Bu Galuh berikan, bimbingannya, masukannya, dan dari apa yang saya dapatkan hari ini saya akan berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan diri saya.
Baik, semangat ya untuk perbaikannya dan pengembangan selanjutnya. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan, jangan ragu ya Bu Aisyah untuk menghubungi saya. Terima kasih sekali lagi dan semoga sukses dalam perjalanan coaching Bu Aisyah. Ya, baik Bu Galuh. Saya juga pasti akan semangat untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya. Dan jika ada hal yang perlu dibicarakan, pasti nanti saya akan menghubungi Bu Galuh untuk berdiskusi. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Aisyah, saya akan memberikan yang terbaik nanti pokoknya untuk Bu Aisyah. Semoga kita bisa terus berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sampai jumpa Bu Aisyah. Sampai jumpa Bu Galuh, sukses selalu ya Bu Galuh. Ya, assalamualaikum Bu Aisyah.